Kia ora. Kali ini saya ingin membahas satu bagian dari perjalanan saya melakukan transisi dari seorang praktisi Agile menjadi kandidat PhD yang meneliti Agile. Saya adalah seorang praktisi Agile untuk pemerintahan yang sudah mengambil berbagai peran dalam penerapan Agile di instansi pemerintah. Setelah 9 tahun bekerja sebagai praktisi Agile, insting saya sudah terbentuk untuk bekerja dengan cara kerja Agile, yaitu mengidentifikasi masalah, menemukan solusi yang paling memungkinkan dan paling bernilai, mewujudkan solusi itu, lalu melakukan pengulangan. Pola pikir ini membentuk sikap yang responsif dan berorientasi pada mewujudkan sesuatu yang bernilai secepat mungkin. Namun saat saya memasuki dunia akademik, saya menyadari bahwa cara kerja seperti itu bisa menjadi keterbatasan. Kenapa? Karena saat saya bekerja, saya jarang memiliki waktu untuk menggali akar masalah secara ilmiah. Akibatnya, saat saya bekerja di dunia akademik, analisis saya cenderung dangkal. Kondisi itu semakin buruk karena saya juga jarang menggunakan teori secara formal dalam pekerjaan saya. Sementara dalam dunia akademik, apalagi di tingkat PhD, penggunaan teori adalah sesuatu yang wajar, bahkan wajib. Kesadaran akan cara kerja atau lebih tepatnya cara berpikir yang tidak tepat untuk PhD itu muncul saat saya mengerjakan Systematic Literature Review atau SLR. Tujuan utama SLR itu adalah sebagai fondasi proposal riset yang harus saya siapkan untuk menjadi kandidat PhD. Saya ingat saya merasa percaya diri saat melakukan analisis dan menulis laporan. Akan tetapi supervisor saya memberikan umpan balik yang cukup menohok. Analisismu kurang mendalam. Beliau menegaskan bahwa penyebab utamanya adalah karena saya masih menggunakan pola pikir praktisi. Awalnya saya tidak bisa menerima pernyataan itu. Saya justru menganggap pola pikir praktisi Agile yang saya gunakan adalah pola pikir yang tepat karena topik riset saya adalah Agile. Akhirnya saya sadar bahwa bukan pengalaman saya di bidang Agile yang tidak relevan, tapi kemampuan saya untuk memahami dan mendefinisikan masalah itu yang menjadi masalah. Isunya adalah saya memiliki kecenderungan merangkum atau mengulas studi dalam SLR tanpa menggali lebih dalam, seperti mempertanyakan asumsi atau menghubungkan teori yang tercantum dalam studi-studi yang saya pelajari. Niatnya satset, malah nyungsep. Mau tidak mau, saya harus mengubah pola pikir saya, dan perubahan terbesar yang saya lakukan adalah menggunakan teori sebagai fondasi utama dalam pekerjaan saya. Ini kebalikan dari cara kerja saya di dunia profesional karena kita sama-sama tahu bahwa dalam praktik profesional, solusi yang kita jual, sementara teori itu opsional. Namun dalam dunia akademik, teori memiliki banyak peran fundamental seperti mendefinisikan masalah, mengidentifikasi kesenjangan, menjelaskan fenomena, dan memungkinkan kita memberikan kontribusi baru. Saya yang terlambat menyadari bahwa tujuan riset di tingkat PhD bukan hanya menemukan solusi, tapi menemukan sesuatu yang baru yang dibangun dari teori yang sudah ada. Konyolnya, saya sudah tahu pentingnya penggunaan teori ini saat saya menyusun proposal riset untuk seleksi LPDP. Saat saya ikut seleksi LPDP, saya mengikutinya sebanyak 2 kali karena saya gagal di seleksi substansi pada percobaan pertama. Di percobaan kedua saya berhasil lulus. Apa perbedaan paling signifikan antara percobaan pertama dan kedua? Referensi ilmiah. Referensi ilmiah dalam proposal riset yang saya ajukan untuk percobaan kedua jauh lebih signifikan daripada pada percobaan pertama. Isi proposal riset yang saya buat saat itu menjadi lebih kuat di sisi akademik. Walaupun hal itu bukan satu-satunya faktor keberhasilan, saya yakin fondasi akademik yang lebih kuat itu menjadi faktor penting yang membuat saya berhasil diterima sebagai awardee LPDP. Entah kenapa saat saya menjalani studi PhD, saya lupa akan hal itu. Satu hal yang pasti, saya tidak benar-benar meninggalkan pola pikir praktisi. Saya justru melengkapinya dengan kedalaman berpikir kandidat PhD. Sebagai praktisi Agile, saya tetap berorientasi pada hasil, nilai tambah, dan dampak seluas mungkin. Pola pikir PhD menambah kedalaman,
teori, dan penalaran yang lebih ketat dalam proses mewujudkan hasil yang saya harapkan itu. Intinya saya masih mengejar temuan yang aplikatif, tapi temuan itu akan diperkuat dengan teori dan analisis yang lebih mendalam. Nah, bagi teman-teman praktisi yang ingin melanjutkan studi PhD atau teman-teman PhD yang baru memulai dan menghadapi masalah serupa, beberapa tips ini mungkin bermanfaat. Pertama, melambat sebelum akselerasi. Tidak usah terburu-buru. Luangkan waktu memahami masalah sebelum kita mulai mencari solusi. Kalau perlu, lakukan ini bahkan sebelum kita mulai studi PhD kita. Hal ini penting untuk kita ingat, khususnya di era generative AI yang memungkinkan semuanya serba instan. Yang kedua, tanyakan mengapa. Mengapa dan mengapa. Berkali-kali. Kedalaman analisis muncul ketika kita menggali lapisan-lapisan di balik masalah yang kita temukan pertama kali. Itu yang perlu kita lakukan. Yang ketiga, membaca untuk memahami teori. Tidak terbatas pada temuan. Perhatikan teori yang digunakan. Setiap studi, lalu coba kritisi. Jangan terima mentah-mentah. Yang terakhir, pisahkan intuisi dan bukti. Dalam PhD, bukti dan penalaran lebih penting daripada intuisi. Bukan berarti intuisi itu tidak berguna, tapi saat intuisi itu mengambil alih, pastikan kita memiliki bukti pendukung yang memadai. Kita perlu mengingat bahwa PhD adalah proses, bukan proyek. Fokusnya adalah pemahaman mendalam, bukan kecepatan. Lain cerita kalau ada deadline. Saat ada deadline, mau tidak mau, kita harus memastikan bahwa kecepatan berdampingan dengan pemahaman mendalam. Perjalanan dari praktisi ke kandidat PhD tidak mudah, terutama jika kita meneliti bidang yang sama dengan praktik yang biasa kita tekuni. Tinggi risikonya bahwa bias akan muncul dan kita baru menyadarinya saat kita, dalam tanda kutip, ditegur. Untungnya kita sebagai manusia diciptakan untuk beradaptasi sehingga seiring waktu kita akan menemukan keseimbangan, yaitu sikap pragmatis seorang praktisi yang ditopang oleh analisis mendalam berbasis teori seorang kandidat PhD. Kia kaha, semoga perjalanan riset kita senantiasa menyenangkan. Amin.